Selamat datang di channel kami. Di sini saya menceritakan cerita singkat KKN di Desa Penari. Kisah KKN di Desa Penari ini disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2009. Lokasinya ada di Jawa Timur, di dalam kota yang disamarkan sebagai Kota B. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14, tapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah yang beredar viral, tentu saja dengan nama samaran, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan, mereka harus menghabiskan 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan. Selama berada di desa tempat KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu, yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu. Mulanya, Pak Prabu menolak keras adanya KKN di desanya, tanpa menyebutkan alasannya. Cerita horor KKN di Desa Penari punya tokoh sentra sebagai jin, yaitu yang bernama Badarawi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan tersebut. Badarawi ini menempel pada tokoh bernama Widya, yang sejak awal kedatangan sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Tokoh-tokoh yang dalam kisah KKN di Desa Penari ini diceritakan, berhubungan dengan dunia gaib, seperti misalnya Mbah Buyut yang tinggal dalam desa tadi, juga Nur yang ternyata bisa melihat dunia lain, merasa bahwa Widyalah yang terancam. Tapi, tunggu dulu, selain creepy, cerita panjang ini juga penuh intrik dan plot twist, persis kayak perjalanan hidupmu. Badarawi diam-diam berhasil merayu Bima, anggota KKN yang naksir Widya, untuk membuat perjanjian. Si penari cantik ini, yang diyakini Bima sebagai manusia, bukan jin, memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima, dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Sialnya, Badarawi juga merayu Ayu, anggota KKN yang naksir Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang dalam kisah disebutkan, tak akan mampu membuat lelaki manapun menolak setiap wanita yang menggunakannya. Hasilnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa hubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan Bima dan Ayu, keduanya meninggal beberapa bulan kemudian, setelah tokoh Widya disebutkan melihat Bima dikelilingi ular bersisik hijau, sedangkan Ayu menari untuk para jin. Keduanya, dalam KKN di Desa Penari, disebut telah melanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Namun, mengingat kisah yang beredar soal Badarawi kerap meminta tumbal penari perempuan yang masih perawan, Pak Prabu punya asumsinya sendiri. Konon, di desa ini, para penduduk desa dulunya kerap mengadakan pertunjukan tari untuk jin hutan demi menghindari bencana. Namun, seiring berjalannya waktu, penarinya bakal ditumbalkan, dan selalu berupa perempuan muda yang masih perawan. Pada Nur, Pak Prabu menceritakan asumsinya, beliau memperkirakan bahwa Ayu dimaksudkan sebagai perantara menuju ke Widya, melalui Bima. Namun, Ayu tidak menjalankan tugasnya sehingga ia justru diberi selendang hijau tadi oleh Badarawi. Nasib Widya memang lebih baik, ia selamat. Beruntung, selendang dan gelang sakti milik Badarawi itu sudah diamankan oleh Nur di dalam kotak kayu bersama sebuah Al-Quran. Ngomong-ngomong soal Nur, keselamatannya memang dikisahkan lebih terjamin, karena rupanya ia memiliki penjaga gaib bernama Mbah Dok, yang sanggup melawan lebih dari setengah penunggu hutan di desa tempat kisah KKN di Desa Penari ini berlangsung. Di desa ini, nyatanya memang tak ada remaja yang tinggal.
Ini semata-mata demi melindungi nyawa para pemuda-pemudi agar tak lagi jadi tumbal, sebagaimana mereka yang nisannya memenuhi pemakaman umum di sana, yang masing-masing batu nisannya ditutupi kain hitam. Memang benar kata penulis, kisah ini bukan sekadar soal horor atau tidak horor, tapi juga bagaimana soal bersikap dalam sebuah daerah baru. Bagi saya, hal yang jauh lebih ngeri, adalah fakta bahwa Badarawuhi bahkan berhasil mengetahui dan mengompor-ngompori Bima dan Ayu untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang jauh dari lurus. Dan mereka terpengaruh, lantas mengikuti egonya demi tujuan yang mereka inginkan terjadi. Sekian cerita singkat KKN di Desa Penari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih.